Eh, Kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban. Ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali seperti dia misalnya tadi bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali. Ya. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya, yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu poin yang saya tulis dalam buku saya tentang ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan, yaitu yang saya beri judul pengingkaran terhadap wali gadungan. Ya. Karena kita tahu bahwasanya di negeri kita timbul banyak sekali fenomena tentang wali, banyak orang-orang yang dianggap sebagai wali, ya, namun pada hakikatnya mereka bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, mereka menyimpang dalam masalah akidah namun dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang-orang seperti ini merupakan wali-wali syaitan, ya, penolong-penolong syaitan dan bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah jauh-jauh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah mengingatkan bagaimana kriteria seorang bisa dikatakan sebagai wali. Saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Wa qad qala Yunus bin Abdul A'la qultu li Syafi'i." Dan Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i, pernah berkata, aku berkata kepada Al-Imam Syafi'i, "Kana Al-Laitsu ibnu Sa'ad yaqul, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' fala taqtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah." Laits bin Sa'ad, seorang muhaddis, pernah berkata, jika engkau melihat seorang lelaki berjalan di atas air, maka janganlah kau terpedaya dengan dia sampai kau menimbang perkaranya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Faqala Syafi'i, ini perkataan Yunus bin Abdul A'la, muridnya kepada Imam Syafi'i, pada gurunya. Kata dia, wahai guruku, wahai Syafi'i, saya mendengar Laits bin Sa'ad mengatakan, kalau kau melihat ada orang berjalan di atas air, maka jangan dulu kau terpedaya sampai kau timbang amalannya di atas Al-Quran dan Sunnah. Faqala Syafi'i, ternyata Imam Syafi'i menimpali perkataan muridnya tersebut. Kata Imam Syafi'i, qassara Laits rahimahullah. Laits masih kurang omongannya. Bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Kata dia, bahkan bukan cuma berjalan di atas air, bahkan kalau kau lihat sang lelaki tersebut terbang di atas udara, bukan cuma jalan di atas air. Kata Imam Syafi'i, masih kurang aneh kalau hanya sekedar jalan di atas air. Bahkan kalau kau melihat dia terbang di atas udara, fala taqtarru bihi, maka janganlah kalian terpedaya dengan dia, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, sampai kau timbang perkaranya di atas Al-Qur'an dan sunnah. Ya, ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, perkataan Imam Syafi'i. Dan kita tahu Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah ulama bermadzhab Syafi'i.
ulama bermadzhab Syafi'i, jadi dia mengenal betul perkataan-perkataan ulama Syafi'iyah. Dan nukilan ini bukan cuma terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir, namun juga dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu halaman 184. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataan yang ada di tanah air kita yang dianggap wali adalah orang yang memiliki karomah-karomah dalam artian khusus. Ya. Karomah diartikan dengan kesaktian, dengan keajaiban-keajaiban. Ya, bahwasanya seorang wali kalau tidak memiliki karomah maka bukanlah wali. Seorang wali harus mendatangkan bukti bahwasanya dia seorang wali, seperti dia misalnya tadi bisa berjalan di atas air, bisa masuk dalam api dalam keadaan tidak terbakar, atau mungkin bisa terbang di atas udara, maka ini disebut dengan wali. Ya. Padahal Al-Quran tidak pernah menyatakan hal demikian. Hadis-hadis Nabi juga tidak pernah menyatakan demikian. Oleh karenanya, yang menjadikan seorang itu wali atau bukan, maka yang dilihat adalah amalannya, bukan keajaibannya. Yang dilihat adalah amalannya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jika ternyata amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah seorang wali. Saya nukilkan juga perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, jilid ke-7 halaman 383. Penukilan yang indah. Dia mengatakan tentang kondisi orang awam di zaman beliau, dan tidak jauh beda, bahkan sekarang lebih parah. Kata beliau, "Annalladzi istaqarra indal 'amah anna kharqal 'adah yadullu ala anna man waqa'a lahu dzalik min awliyaillah." Kata dia, sesungguhnya yang terpatri di kalangan orang awam bahwasanya keajaiban atau kesaktian menunjukkan barang siapa yang melakukan kesaktian tersebut maka dia termasuk wali-wali Allah. Wa huwa ghalatun mimman yaquluhu, dan ini merupakan kesalahan bagi orang yang mengatakan hal ini. Jadi kata dia, ini yang terpatri yang dianggap oleh orang-orang awam, barang siapa yang bisa melakukan kharqul 'adah, kesaktian-kesaktian, keajaiban-keajaiban, maka dia wali Allah. Kata Ibnu Hajar, dan dia juga ulama Syafi'iyah, ini keliru. Kata dia, wa huwa ghalatun mimman yaquluhu. Ini termasuk kesalahan dari orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Fa innal khariqa qad yadhhar ala yadil mubtil. Kenapa? Karena kesaktian dan keajaiban bisa saja nampak pada orang yang di atas kebatilan. Min sahirin, seperti penyihir juga sakti. Wa kahinin, dukun juga sakti. Warahibin, pendeta juga sakti, kadang-kadang sakti. Fayahtaju man yastadillu bidzalik ala wilayati awliyaillahi ta'ala ila fariq. Kalau begitu, barang siapa yang ingin tahu wali Allah, maka tidak bisa dijadikan dalil kesaktian. Karena kesaktian bisa saja atau keajaiban bisa saja muncul dari wali-wali Allah, dan bisa saja juga muncul dari orang-orang yang di atas kebatilan seperti penyihir, dukun dan yang lainnya. Maka itu bukan pembeda. Jadi faktor yang menentukan seorang wali atau bukanlah kesaktian, Maka butuh adanya pembeda penentu yang lain. Wa aula ma dzakaruhu an yukhtabar halu man waqa'a lahu dzalik fa in kana mutamassikan bil awamir syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamata wilayatihi wa man la fala wabillahi taufik. Kata dia, oleh karenanya yang pembeda atau penentu yang paling utama yang disebutkan oleh para ulama, harus diuji ini, kondisi orang ini. Harus dilihat kondisi orang ini. Yang muncul kesaktian darinya harus diuji. Kalau memang kita dapati dia adalah orang yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu merupakan tanda kewaliannya. Tetapi jika ternyata dia tidak taat kepada Allah, jauh dari perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka fala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk menentukan wali atau bukanlah kesaktian. Ini pendapat orang awam. Kata siapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini merupakan kesalahan. Tadi telah kita nukilkan perkataan Imam Syafi'i, sekarang kita nukilkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar, dan juga perkataan Imam Syafi'i dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Semuanya bermuara pada kewalian ditentukan dengan apakah orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berbicara tentang hakikat wali. Wali yang sesuai dengan kriteria Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa?